Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Electroplating atau penyempuhan merupakan pelapisan logam dengan logam lainnya melalui proses elektrolisis. Electroplating sering digunakan untuk menghasilkan benda-benda yang lebih menarik dan tahan lama, misalnya pisau, garpu, atau yang dilapisi dengan perak, atau bumper mobil yang dilapisi dengan kromium. Kami dari Zikria Turabia Sosa, Bila, Hirani Abdul Putri, Septi Afri Liza, Zenti Amanda Putri. Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we done more. I wanna live fast, never look back. It's what we're here for. But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you look in your eyes, just look at these stars. Come a little bit faster. Messing with my head 'cause I wait for you. Maybe I've misread all the things you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok klorin kelas 12 IPA 2 akan melakukan wawancara mengenai penerapan elektrolisis dalam kehidupan masyarakat. Kami mengambil proyeknya penyepuhan pada emas dan kita kenali dulu anggota-anggotanya. Dimulai dari saya, yaitu Denti Amanda Putri. Saya Kerani Abdul Putri. Saya Zikria Turabia Hanif. Saya Salsabila. Saya Septi Afiliza. Yuk kita lihat dan bagaimana cara melakukan penyepuhannya pada emas. Stay tune. Selamat siang Pak, permisi. Kami siswi dari SMA Negeri 9 Padang, kelompok klorin, ingin meminta izin untuk melakukan wawancara mengenai penerapan elektrolisis dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam proyek ini kami memilih untuk melakukan penyepuhan emas. Bapak mungkin sebagai ahlinya dalam bidang ini, kami minta izin untuk melakukan wawancara. Apakah Bapak bersedia? Kalau enggak Pak ya. Bisa dia ya. Mungkin untuk pertama-tama kita bisa mengetahui dulu nama Bapak, nama lengkap aja. Oh ya. Nama apa aja lah. Iya. Nama samaran Iya. Aka. Bapak Ucok mungkin udah berapa lama dalam bidang ini? Baru. Oh gitu. Baru. Tahun barat? 2009. Oh gitu. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa diajukan oleh teman saya. Saya ingin tahu mengenai alat dan bahan serta langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan dalam proses penyepuhan ini. Bahan-bahannya macam bahan-bahan kimia ada. Larutan apa aja tuh Pak? Kalau kimia ada H2O2, ada aseton, H2O2, ada soda api, ada bubuk emas, H2O2 lah, H2O2 sama aseton lah bentuknya bahan kimianya. Kalau itu udah dicampurnya sama kita beli udah dicampur bahan kimia ini. Ini dia campur nih. Ini kalau bahan kimianya rhodium. Rhodium. Jadi udah dicampur kita tinggal pakai aja. Kalau
rhodium yang apa belum dicampur, bisa dikasih sama airnya. Ini misalnya benih aku biasanya aku bes kaca. Kalau yang tadi kan pasti kan Iya. campur sama itu, cuma harganya udah sekarang udah mahal. 50 mili 1.300.000. Kalau yang aku itu 53 juta tuh, jadi nggak terbeli kan, beli yang kayak gini aja ngecer. Jadi yang kimianya A2O2 aja paling. A2O2 sama aseton alkohol. Langkah-langkahnya mungkin bisa diperjelas. Kayak tadi kan? Iya, kayak tadi aja. Nah ini udah tas, kita pilih barangnya kan, mana yang udah kabur-kabur kayak bersabun, warnanya udah nggak bagus kan, kita putas kan, direbus sama air putas. Sudah tuh. Nah ini kayak tadi nih, hidup kan dek? Baru dikasih nih, ini meletuynya tuh. Meletuy awak jauh-jauh mendek kok. Paham ya kan? Nah, itu berhasilnya tuh, airnya kok. Paminya kok soal juga tuh. Nah tuh. Ini airnya tadi apa? Putas. Kalau yang Kimianya kurang tahu bang dong. Kalau yang tadi H2O2. Putas. oh ini kandungannya emas. Iya tuh, iya ada mas. Jadi kan sudah apa tuh kita salin sini kan. Iya kan. Nah, main kan. Pilih kan, mana yang apa? Itu baru disepuh kayak gini kan. Nah, disepuh kan. Ya, sepuh. Nah, lah kuning semuanya kan, lah merah kan. Bersihin lagi masuk air. Kalau nggak dimasukin air ini tangan kita ketal nanti. Memang harus masuk air. Netral ya kan. Nah sudah itu baru ke aseton. Kalau sudah dikombinasi ke aseton tuh kan yang tadi aseton kok mereka butuhkan spidol nih. Nah sudah bersih kan, diapain lagi, masukkan lagi air lagi, masukkan air. Nah lah sangai lah, sangai kok di supaya karyang ya, sangai siap. Pakai itu nggak Pak? Pakai aliran listrik? Iya, nih ada pakai adaptor nih kan. Apa namanya tadi Pak? Adaptor. Platina. Siapa ya? Nanti di air tuh ada listriknya? Iya. Oh gitu. Iya, bahan di ya. Ada berapa besar wattnya tuh Pak? Kalau untuk kuning kayak gini deh nih, nah, untuk 24 volt. Oh gitu. Kalau kita mutih agak kita kecilin. Berarti beda emas, beda pula aliran listriknya. Beda besar. pula. Pertanyaan selanjutnya Pak, tadi Ya. waktu Bapak jelasin prosesnya, ada suatu alat yang Bapak sambungkan ke gelas kimia, alat apa namanya tuh, Pak? Yang ini. Ya. Oh ya, adaptor. Oh iya yang tadi. Ini adaptor nih. Ini adaptornya udah bagus ya, maksudnya udah ada dijual langsung kayak gini kalau punya bang. Kalau kawan-kawan yang rekan-rekan yang lain seprofesi sama bang, lain pula lagi dia tuh kayak apa. Ini bang yang udah praktisnya nih. Kalau orang tuh dirangkainya tuh, dirangkainya sendiri kan tak tolong sama apa kalau tinggal apa sih. Misalnya untuk kuning digitukan sih, kalau untuk putih di gini ada adaptor. Kalau misalnya emas itu berapa biasanya listriknya, wattnya berapa? 24 volt lah, Kalau perak bisa 24 volt. 24 juga. Tapi kalau untuk mutihan kurangi setengah 22 balik. Untuk cairan yang digunakan dalam proses penyepuhan tadi bisa diganti airnya nggak Pak? Kayak air sumur atau air rebus? Oh enggak, harus segini ya, harus aquabides yang bersih deh. Kalau untuk putih dulu ini kocak 10.000 cie. Bedanya apa? Ini lebih tidak mengandung alkohol gitu, sedikit lebih berhasil lah gitu. Kan ada apanya Pak? Bebas mungkin. Lebih bagus kok. Tapi kalau untuk kuning terlalu apa? Mehong mana? Kalau 50.000 kok 10.000 rugi lah Pak. Ya, lengkos ya. Pak, selain emas dan perak, apalagi logam yang bisa disepuh? Emas, perak, kuningan bisa. Iya, agak payah kuningan. Kalau kuningannya tuh kayak apa? Kuningan kok imitasi gitu, kuningan. Imitasi lah. Ada kayak apa Nadaro itu kan kuningan tuh. Nah, sentiang. Ya.
agak kayak Kalau tembaga, tembaga bisa-bisa aja, tapi payah, agak payah, agak ribet. Pak, kira-kira berapa lama hasil penyepuhan bertahan? Tergantung. 3 bulan bisa ada. 3 bulan. Ini pantangannya perhiasanku air garam, air laut, awak dia di Padang daerah pesisir pantai. Ya. Alkohol sebentar kayak yang disemprot sebentar itu bon mana. Nah itu alkohol, air garam, kutas. Itu sih lah. Ayo, bahan kimia lah kayak parfum tak apa gitu, parfum embody, itu capek ya. Jadi kalau mau awet sudah makai, masukkan kayak air, lagi sunlight, rendam sih, itu kecek-kecek. Harus sunlight. Koalisi sudah diapa berhasil ya? Ayo sunlight kok. Gunda gigi saya nanti apa nah, bersih tuh cincin. Biar awet kita sudah tuh lah lap je tisu janjo kain je tisu. Untuk misalkan kan ada orang minta penyepuhan kan 1 gram, itu berapa lama proses untuk penyepuhannya? Itu lihat barangnya juga deh. Berikut kami tampilkan sedikit contoh proses penyepuhan emas dari wawancara sebelumnya. Ini adalah rangkaian penyepuhan logam tembaga di mana emas dijadikan sebagai anoda, sedangkan tembaga sebagai katoda. Nah, ini dihubungkan oleh kutub positif, sedangkan katoda tembaga dihubungkan kutub negatif. Jika skalar dihidupkan, aliran elektron dari kutub negatif melalui kabel bertemu dengan tembaga. Kemudian dia akan bertemu dengan AU3+, dan seterusnya seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada katoda? Perhatikan di sini. Ini adalah atom AU yang berwarna gold, kemudian yang hitam ion AU3+ positif, yang pink ion Cl-, yang kuning elektron. Maka elektron yang mengalir akan bertemu dengan ion AU3+, kemudian menempel sebagai AU melapisi logam tembaga. Perhatikan di lingkaran biru. Apa yang terjadi pada anoda emas? Di sini atom yang berwarna gold melepaskan 3 elektron menuju tembaga, sehingga atom AU akan berkurang. Kalau didiamkan beberapa saat, maka terjadilah endapan emas yang melapisi logam tembaga, dan emas yang berada pada anoda lama-kelamaan akan habis. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu, pada penyepuhan, logam yang dilapisi dijadikan sebagai katoda, sedangkan logam penyepuhnya sebagai anoda. Anoda atau kutub positif di mana terjadinya reaksi oksidasi. Pada katoda atau kutub negatif, terjadinya reaksi reduksi. Kedua elektroda dicelupkan pada larutan garam penyepuhnya. Pada katoda akan terjadi pengendapan logam penyepuhnya, sedangkan logam anoda akan larut terus-menerus.